Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah konfigurasi load balancing menggunakan dua ISP yang berbeda. Jadi metode load balance yang akan kita gunakan pada konfigurasi ini adalah metode static route dengan address list ya. Jadi sebelum kita masuk di konfigurasi load balance-nya, saya akan memperlihatkan topologi terlebih dahulu. Jadi adalah topologinya. Jadi topologi ini akan saya gunakan pada pembahasan metode static route, kemudian HMP, PCC, dan NTH. Jadi topologi tidak akan berubah beserta dengan IP-nya. IP-nya masih tetap saya gunakan yang ini. Nah, sebelum kita masuk pada konfigurasi inti, kita akan setting dulu pengaturan defaultnya seperti interface ya. Nah, di interface ini kita akan lakukan perubahan nama supaya nanti pada saat kita pengalokasian IP address itu mudah kita pahami. Oke, lanjut. Untuk header 1 di sini saya berikan nama 1 ISP A. Kemudian header 2 di sini saya rubah menjadi 2 ISP B. Ya, jadi sebelum kalian setting macroRoute ini pastikan dulu semua header 1 tadi ini, header 2 dan header 5 ini sudah terkonek ya. Jadi header 1 2 ini itu terhubung ke macroRoute router, modem routernya. Kemudian header 5 ini terhubung ke komputer atau laptop kalian. Nah, kemudian header 5 ini saya rubah menjadi lokal LAN. Jadi untuk penamaan interface ini sebenarnya bebas, terserah kalian mau apakan, cuman kalian harus pahami jangan sampai nanti ada salah setting. Kalau misalkan kalian menggunakan ISP di sini kalian rubah, sebaiknya pada saat settingan berikutnya itu harus sesuaikan saja dengan ini. Jangan sampai di interface-nya kalian rubah tapi di setting berikutnya kalian tidak rubah. Oke, lanjut. Ini kita close saja. Dan yang kedua adalah setting IP address. Nah, IP address ini saya akan tetap menggunakan IP DHCP client untuk mempersingkat waktu ya. Apply, tambah B, apply B. Nah, ini kalau masih abu-abu berarti kita centang supaya semuanya aktif. Nah, sudah kelihatan di sini ISPA itu mendapatkan network 8 ya di sini. Kemudian B dapat 9 di sini. Apakah sesuai dengan topologinya? ISPA 8, PP 9. Oke, sudah ya. Kemudian kita tambahkan untuk lokalannya. Lokalannya itu IP-nya 192.168.10.1/4. Oke. Oke, sudah. Kita close. Addressnya sudah selesai. Berikutnya kita buatkan dulu DNS-nya. DNS ini masih dasar ya, masih menggunakan
DNS, open DNS ya, Google ya. 4.8.4.4.4 apply. Nah, setelah DNS sekarang kita setting untuk firewall. Nah, kebetulan di firewall ini ada beberapa settingan yang harus kita setting. Sekarang pertama itu kita masuk di address list, tambah address ini kita kasih nama karena ini adalah static route ya, menggunakan address list, jadi kita harus menggunakan 2 IP ya di sini ternyata, karena ini adalah static route. Oh, nggak usah, kita pakai satu saja, tapi nanti IP ini akan kita bagi 2 itu ceritanya ya, satu aja. Jadi kita tambahkan sini namanya misalkan jalur A misalkan ya, karena SPA addressnya IP-nya itu 192.168.10. Kita mulai dari, terserah ya, misalnya dari 2 ya dan seterusnya. Saya dari 2. Ini saya copy, kemudian untuk timeoutnya itu terus saja apply. Oke. Nah, untuk apa namanya, jalur A sudah ada, sekarang tambah lagi untuk ini masih jalur A ya, jalur A. Jadi saya buat 2 lah klien untuk masuk di sini. Ini jalur A juga, B, kemudian tambah ini kita menggunakan jalur B ya, B dengan IP 4. Sudah kita jalur, kita buat lagi jalur B IP 5. Oke, jadi semua klien yang menggunakan IP ini 2, 3, 4, 5 akan diarahkan ke jalur sesuai dengan jalurnya nanti nih. Misalkan IP dengan hostname 2, 3 ini akan diarahkan ke jalur A atau ISPA. Kemudian 4, 5 ini akan diarahkan ke jalur B. Gitu ya. Oke, langkah selanjutnya untuk address list sudah selesai. Kita masuk di NAT. Nah, NAT ini kita tambah C-nya src NAT, kemudian action-nya itu masquerade, kemudian src address list-nya itu kita pilih jalur A dan apply. Oke. Kemudian kita kasih komen ya supaya jalur ISP A. Oke. Oke. Kemudian apa lagi? Di sini C-nya itu masih src NAT, exit-nya itu masquerade, kemudian src address list-nya itu B. Siswa A sekarang B, apply. Kita kasih komen sini. Komennya itu
untuk jalur SPA nya sudah, jalur SPB nya sudah. Terus sini ada yang kurang atau tidak? Oke. Oke, sudah ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita tambahkan mangle. Di mangle ini kita buat dua jalur juga, untuk jalur A dan jalur B. Kita tambah di sini C-nya pre-routing, kemudian actionnya itu mark routing, kemudian stroke-nya kita kasih 0, kemudian SRC address-nya itu kita pilih jalur A, kemudian in interface-nya di general ya, in interface-nya kita pilih local LAN, terus new routing ini ya, new routing marknya kita kasih ini aja, jalur A route. Nah, oke. Kemudian apply, kita kasih komen. Saya kasih komen seperti ini supaya gampang ya, kita tahu bahwa ini adalah mark routingnya jalur A misalkan. Apply. Sebelum kita simpan, apakah masih ada yang kurang, saya cek dulu ya. Isinya warna routing jalur ekstra ya, stroke 0, kemudian apanya apply. Nah, saya ini copy saja, copy, saya rubah. Ini ada di jalur B, ini adalah local LAN, itu di jalur B, atas jalur A, exit network security, ini adalah jalur B route, right? Oke, oh saya lupa ganti ya, ini komennya jangan lupa ganti. Oke, apply. Oke, nah di mangle kita sudah buat dua juga, jadi NAT sudah 2, mangle sudah 2. Sekarang kita coba tes dulu apakah sudah bisa atau tidak. Ping 8.8.8.8. Oke, ternyata sudah connect ya, sudah bisa connect internet MikroTik-nya. Langkah berikutnya adalah kita setting bagian, karena kita sudah buat address listnya, kemudian kita sudah buat NAT-nya, kita sudah marking sudah buat marking connection-nya untuk jalur A jalur B. Kemudian kita buat lagi route. Oke, route ya, route-nya. Nah, sini route. Jadi di route ini kita akan menambahkan beberapa route. Di sini sudah ada ya, ini sudah bawaan karena ini kita sudah buat berarti tadi menggunakan PHP client ya. Dari sini sekarang kita menambahkan secara manual. Tambah yang pertama itu DSD addressnya 0,
gateway-nya itu kita akan menambahkan masing-masing SP buat 8.8.1 gateway-nya. Kemudian cek gateway-nya itu ping, kemudian distance-nya itu 1, scope-nya 30, routing mark-nya itu kita arahkan ke route A, jalur A route yang kita sudah buat tadi di Mangle ya, di sini. Tapi firewall Mangle ini kita ambil ini, kita sudah buat 2 ya, kita pasang di sini. Udah situ, ini kita apply, kita copy. Ini belakang kita close ini kita edit new route. Nah ini kita masih menggunakan, kita rubah ya, ganti 9, pingnya sama, distance-nya sama, scope-nya sama, target scope-nya sama. Ini oke, kita berdua play. Kemudian tambah lagi, atau saya copy aja lah daripada capek-capek. Copy route. Kemudian yang pertama itu adalah 8, scope-nya itu ping, distance-nya 1, scope-nya 30, target scope. Oke, ini kita pilih jalur B. Ini kan sudah jalur A ya, sekarang jalur B. Ini kan yang pertama, yang kedua tadi dibuat, yang ketiga, oke, ketiga ini kita copy saja, copy, kita edit, kita close di belakang, menjadi 9, ping route B, play. Oke, jadi kita buat masing-masing itu 2 jalur route A dengan SPA SPB, 2 jalur B route di SPA SPB. Kemudian kita tambahkan 2 lagi untuk SPA dan SPB. Saya copy aja ya, copy. Ini saya close belakang. Jadi yang pertama itu adalah 8, pingnya itu cek gateway-nya ping, tipe ini case, distance 1, scope-nya sama 30, 30. Ini kita tidak usah marking ya, kita tidak usah routing, play. Tambah 1 lagi, lagi 1 untuk B. Ini belakang kita close, ini pada 9, play. Oke, jadi sudah kelihatan ya. Jadi kita abaikan ini yang DAS ini, dari awal kita ada. Jadi kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buat 6 route. Jadi kita sudah buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya, kayaknya ada yang salah nih. Dari route ini seharusnya, karena ini sudah ada, tidak perlu ya. Oh, coba tunggu ya. Kita ini untuk IP-nya kita buat secara, ini kliennya ya, ini IP-nya kita buat manual. Karena saya tidak mendapatkan di sini 192.168.1/24 SPA. Oke, bentar
tambah 92.168 1/24 B. Oke, sudah reachable. Oh, kita tidak bisa menggunakan satu, kita start dari dua. Kita tidak bisa start dari satu, kita harus start dari dua, karena satu itu sudah dipakai untuk gateway-nya. Nah, sekarang sudah beda ya. Tadi itu ketika kita tambahkan dua, yang muncul ya lebih banyak tadi, seharusnya cuma 6 ya, 1 2 3 4 5 6 ya, 6 cuma 6 ya seharusnya. Tadi mungkin ada kesalahan karena kita menggunakan DHCP client sehingga muncul otomatis. Sebenarnya dapat pengaruh sih, tapi alangkah bagusnya kalau kita setting manual memang. Oke, ini sudah terconnect ya. Jadi warna hitam ini ada route yang aktif, sedangkan yang warna biru ini itu adalah routing untuk backup. Jadi route yang biru ini sudah jalan ya. Jadi yang hitam ya sudah jalan, ini routing aktif. Untuk yang biru ini adalah routing backup. Sekarang kita coba tes. Oh belum ya, belum. Masih ada satu konfigurasi lagi nih. Oh rule itu kita harus menambahkan rule ya, rule untuk router list ini. Pertama itu adalah DST address-nya itu kita masukkan seri setiap IP 128.8.0/4. Oke aja sekali. Oke, kemudian actionnya itu lookup, kemudian tablenya itu main. Oke, kita buat itu sebanyak 3 karena kita punya 3 IP address sini. Kita buatkan dia aturannya, rulesnya. Nah, ini saya copy aja lah. Copy saja ini, copy. Kita close. Oke, ini kita rubah menjadi 9 karena tadi 8 sekarang 9. Oke, kita rubah jadi 3. Aksinya lookup, kemudian tabelnya main, kita tambah lagi tetap sama SRC address-nya, kemudian actionnya lookup. Oh, table mainnya sih kita pilih jalur A dulu, play, copy. Di sini kita ganti 9, kita copy ya, pilih router B. Nah, kita sudah buat 2. Ada untuk IP ISPA, route jalur A, ISPB, route B. Oke, kita sudah tambah ya nih. Kemudian kita tambah lagi 2 untuk mark routingnya. Kita ambil ya mark routingnya. Mark routingnya itu jalur A route, kemudian actionnya loop, table mainnya itu A ya. Kemudian ini oke aja, router marknya itu B. Oke, nah. Jadi kita sudah buat rule-nya, kita sudah buat routers-nya, dan itu yang hitam itu sudah berfungsi. Rule-nya juga sudah kita buatkan.
Nah, sekarang kita mau tes DNS. DNS. Oke, sudah. Sekarang kita tes ya. Apakah masih connect? Ping. Apa bilang? Oke, connect. Nah, sebelum kalian tes, karena kita menggunakan load balance dengan metode apa namanya, static route dengan address list, kita sudah buat pemetaan address listnya. Jadi inilah kekurangan dari address listnya, karena kita harus buat satu-satu pemetaan IP-nya. Jadi kalau misalkan banyak IP, banyak komputer, banyak klien, kita harus tambah satu-satu di bagian ini. Tapi kalau warnetnya kecil, ya cuman 10 komputer, ya enggak apa-apa lah. Tapi kalau lebih dari itu, ya setengah mati. Sekarang kita akan coba tes menggunakan salah satu IP di sini. Misalkan saya pakai ini ya, yang 10.2. Oke, saya ganti dulu banyak IP-nya di sini. Ini saya tidak menggunakan DHCP ya. Oke, properties. Saya tidak menggunakan IP DHCP karena sifatnya itu, karena kita menggunakan address list, kita menggunakan IP manual. Jadi kita isikan komputer atau klien kalian itu IP manual. Jadi di sini kita kasih IP 192.168.10.2 ya. Tadi nya gateway-nya itu 192.168.8.4.4. Ini komputer muncul ya. Sekarang kita tes CMD. Kita akan press route. Ya, bagaimana cara ceknya? Kita menggunakan CMD di sini ya. Kalian terus press route. Akan 8.8. Oh, sorry, kayaknya ada yang salah deh. Oh iya, salah ya. Bukan press route, tapi pressure ya, pressure 8.8. Kita lihat ISP mana yang kita gunakan di sini. Nah, ini masih muncul gateway ya. Oke, ternyata dia menggunakan di SPA 8.1. Nah, apakah betul 8.1 itu adalah ISPA dan IP yang kita gunakan titik 10.2 ini adalah jalur A? Kita masuk di MikroTik-nya, betul ya, jalur A. Jalur A itu adalah ISPA dengan IP 192.168.8.1. Oke ya, berarti sudah berhasil ya. Dari sini sudah berhasil untuk metode NTH-nya, tesnya untuk SPA-nya. Sekarang kita coba untuk ISPB. Ini saya menggunakan SPA itu Windows 1 ya. Oke, kita biar saja selesai ini. Oke, ini adalah IP Google 74 browsing ya, 104 juga. Oke, Google ya, DNS Google tuh 888. Oke, sekarang ini kita minimize. Sekarang kita tes yang ini, jalur B. Ganti di sini ya. Nah, properties kita ganti di sini menjadi 4
Oke. Sekarang kita di sini disable dulu, kemudian enable. Pastikan kalau kalian sudah ganti IP itu disable dulu. Kalau seperti ini reconnect saja. Oke, ini kita bagi 4 ya. Ini sekarang kita tes restart open DNS 888. Bisa full. Oke, nah yang full ya, kita kasih panjang ke bawah. Di sini saya masih menggunakan default gateway, tetap menggunakan 1 ya. Kenapa bisa? Dia masih menggunakan DNS 1, DNS SPA. Coba kita, ini harus di kita close dulu, menggunakan jalur B ya, putih 4, status detail putih 4, itu yang 1. Oke, sudah aman. Tinggi ini, jadi ternyata kita harus periksa di route. Di sini deh, di sebelah. Kita tambah kan titik 9.1. Iya. Aktif seperti aktif. Oke. Jadi ini saya sudah rubah ya, saya sudah perbaiki. SP-nya biru, SPA-nya biru, kemudian SPB-nya aktif, SPB-nya aktif, SPA-nya aktif, SP-nya biru, ISP-nya aktif, SPB-nya biru. Oke, jadi timbang ya, birunya 3, hitamnya 3. Oke, kita coba, semoga bisa. Kita trace route. Sudah berpindah atau masih tetap menggunakan? Oke. Ini sudah pindah ya. Jadi ketika kita menggunakan IP 4 pada komputer klien, kita masuk di mana tadi? Address list ya. Kita menggunakan jalur B. Setelah kita trace route, kita menempatkan kita diarahkan ke jalur B. Jadi sudah berhasil ya. Jadi kesalahan saya tadi itu, atau kesalahan settingannya ada di sini. Pastikan ini seimbang ya, antara biru dan hitam. Hitam itu adalah jalur yang aktif atau routing yang aktif, dan biru itu adalah backup. Jadi SPA biru 1, SPB ini SPB biru 1, ISPA hitam 1, SPB hitam. Oke, seimbang. SPA
hitam 1, SPB hitam 1. Oke, sudah. Nah, kesalahan saya cuma tadi. Kesalahan saya adalah tadi di sini ISPA nyala semua hitam, ISPB biru semua. Nah, jadi ketika si klien itu apa namanya? Ketika si jalur A itu connect, dia akan sudah pas ya. Ketika si kliennya menggunakan IP dengan host 2 dan 3 ini, mereka sudah pasti jalur A. Tetapi si jalur B ini, host 45 ini, dia tetap akan lari ke A karena di sini tadi tuh semua ISPA yang aktif, ISPB jadi backupan. Jadi ISPB jalur B ini tidak berfungsi. Tapi setelah saya rubah, saya rubah semua seimbang seperti ini, ISB aktif, kemudian ISPB jadi backupan, SPA, SPB. Akhirnya kita sudah bisa membuat jalurnya. Jadi ini akan jalan jalur host 45 ini jalur di B. Ini sudah terbukti ya. Oke, mungkin cukup itu ya untuk pembahasan saya di metode static route menggunakan address list ini. Oke, jadi itulah tadi settingan load balance dengan metode static route address list dengan address list. Pembahasan ini dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.